Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Septiani Sudrajat dari kelas 5A jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan penjelasan tentang beberapa poin yang berkaitan dengan salah satu bidang kajian ilmu, yaitu ilmu tahqiq atau filologi. Nah, salah satu buku yang dapat dijadikan sebagai referensi ketika kita ingin mempelajari ilmu filologi adalah buku yang berjudul Filologi Indonesia, Teori dan Metode. Buku ini ditulis oleh Profesor Oman Fathur Rahman pada tahun 2015. Nah, buku ini berisikan atau membahas tentang naskah-naskah kuno atau yang biasa kita sebut dengan manuskrip, dan yang mana isinya itu terkait tentang budaya-budaya masyarakat atau tradisi-tradisi kuno masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara pada masa lampau. Di dalam buku ini selain membahas tentang teori-teori dan juga metode, Prof. Oman juga menyampaikan atau membahas tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan filologi seperti digitalisasi, seperti kategorisasi, kodikologi, dan materi-materi yang lainnya. Nah, kesan saya setelah saya membaca buku ini adalah, menurut saya buku ini adalah buku yang bisa dijadikan sebagai referensi. Ya. Buku ini sangat bagus sekali karena di dalamnya itu dituliskan dengan gaya bahasa yang jelas dan juga mudah dipahami, karena isinya juga merupakan atau ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Profesor Oman sendiri, di mana beliau telah menekuni bidang ilmu filologi ini sejak lama. Satu pesan yang sangat menarik menurut saya yang Profesor Oman tulis dalam buku ini adalah beliau mengatakan bahwa filologi is about reading manuscript. Oleh karena itu, jika kita tertarik atau jika kita ingin menekuni bidang ilmu filologi secara mendalam, tentu kita harus sering-sering membaca naskah-naskah kuno atau manuskrip. Karena dengan kita sering-sering membaca, maka itu yang akan membedakan kita atau yang akan membedakan pengetahuan kita dengan filolog-filolog yang lain. Peran manuskrip dalam ilmu filologi kan tentu sangat penting sekali ya. Nah, oleh karena itu agar manuskrip itu tidak hilang, karena seperti yang kita tahu manuskrip itu kan ditulis merupakan atau ditulis dalam bentuk fisik ya. Bisa berupa buku, bisa berupa atau bisa ditulis dalam rotan, bisa juga ditulis dalam kertas-kertas gulungan. Nah, jika berbentuk fisik, otomatis ketika seiring berjalannya waktu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa manuskrip itu bisa rusak, bisa hilang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melestarikannya. Nah, lalu bagaimana cara kita melestarikannya? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Di zaman sekarang ini, di zaman teknologi yang sudah berkembang atau bisa juga sering kita sebut dengan dunia digital ini, tentu kita harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan sampai kita hanya terbawa ke dalam arus atau dampak-dampak negatifnya saja. Contohnya bisa kita manfaatkan dalam kajian bidang ilmu filologi ini, dalam proses mengakses manuskrip misalnya. Nah, filolog-filolog zaman dahulu itu ketika mereka ingin melakukan kajian terhadap manuskrip atau naskah, misalkan mereka ingin melakukan kajian terhadap manuskrip yang berada di wilayah jauh dari tempat tinggal sekarang, misalkan mereka ingin mengkaji manuskrip yang berasal dari Sulawesi sedangkan mereka tinggal di Jakarta, maka dari itu mereka membutuhkan effort yang sangat besar untuk memperoleh atau untuk bisa mengkaji manuskrip tersebut. Tetapi seiring berkembangnya zaman ini, akhirnya filolog-filolog zaman dahulu itu filolog terdahulu menemukan salah satu cara, yaitu dengan digitalisasi naskah. Digitalisasi naskah adalah salah satu proses melestarikan naskah atau manuskrip dengan cara memasukkannya ke dalam website, di mana itu dapat diakses dengan lebih mudah. Nah, berikut ini ada beberapa website dari hasil digitalisasi naskah yang bisa kita buka untuk mengakses manuskrip atau naskah-naskah kuno, baik yang berasal dari Nusantara ataupun yang berasal dari luar Nusantara. Yang pertama itu ada Dreamsea, yang kedua ada IAP, The British Library, dan yang terakhir ada
Nusantara Perpustakaan Nasional. Berikut ini ada contoh daripada gambar yang saya peroleh dari Dreamsy, di mana Dreamsy ini menyediakan informasi yang cukup lengkap terkait manuskrip yang ada. Salah satunya adalah manuskrip dari Nusantara. Di sini berisi tentang foto atau dari bentuk asli manuskripnya itu sendiri, dan juga ada informasi-informasi lain tentang jumlah halamannya, tentang bentuk kertasnya, tentang jenis tulisannya, dan lain sebagainya, tentang informasi-informasi lain terkait dengan manuskrip ini. Oke, baik, tadi itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan manuskrip, terkait dengan buku filologi Indonesia, juga terkait dengan digitalisasi naskah. Terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah tentang sedikit review setelah saya menonton salah satu episode di channel YouTube Ngariksa oleh Profesor Roman. Saya menonton episode ke-76 yang berisikan tentang obrolan antara Profesor Roman dan juga Profesor atau almarhum Profesor Azumardi Azra. Dalam isi perbincangan ini, Profesor Azumardi Azra banyak bercerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi beliau, dimulai dari bagaimana awalnya akhirnya beliau bisa menggeluti atau beliau menekuni manuskrip-manuskrip, dimana ceritanya berawal ketika beliau sedang mengumpulkan bahan untuk melakukan tesis di Departemen Kajian Timur Tengah di Columbia University. Beliau melakukan penelitian atau meneliti terkait tentang ulama-ulama Nusantara yang kemudian dikaitkan dengan guru-guru beliau yang ada di Timur Tengah atau di Makkah dan Madinah. Ketika mengumpulkan bahan tersebut, Profesor Azumardi Azra menemukan beberapa naskah-naskah atau manuskrip yang berkaitan dengan Indonesia. Profesor Azumardi Azra juga mengatakan bahwa isi dalam manuskrip itu bukan hanya sekedar tentang pemikiran atau konsep, tapi beliau juga mengatakan bahwa di dalam manuskrip juga banyak dijelaskan tentang hal-hal berupa sosial. Dia mengatakan bahwa naskah itu adalah karya intelektual di mana disalin dari generasi ke generasi. Beliau juga menerangkan tentang topik betapa pentingnya digitalisasi naskah. Mengapa demikian? Karena dalam rangka untuk melestarikan naskah-naskah yang telah ada sejak dahulu, juga untuk memudahkan akses para filolog ketika ingin melakukan kajian terhadap naskah-naskah atau manuskrip. Dalam konteksnya, manuskrip Islam Nusantara itu banyak yang bernuansa tasawuf, begitu kata Profesor Azumardi Azra. Mengapa demikian? Karena Islam yang pertama kali menyebar adalah Islam yang kuat tasawufnya, karena dulu pada awalnya penyair-penyair Islam itu adalah merupakan sufi yang bersifat inklusif terhadap budaya-budaya lokal. Lalu kemudian pada abad ke-17, setelah kembalinya murid-murid Jawi dari Hadramain, mereka melakukan reorientasi tasawuf yang kemudian lebih dekat kepada ortodoksi fikih. Nah, oleh karena itu banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang menulis buku tentang ilmu fikih yang menulisnya dalam bahasa Melayu agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam. Berikut review singkat dari saya. Terakhir saya akan menyampaikan slogan dari Ngariksa: klasik asyik, menatap masa depan, merawat masa silam, salam Ngariksa. Oke, baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.